semua kita rencana mau pemirsa kemana? Warmo. Kita pertama akan sidak ke RSUD, Ya. tepatnya ke gedung di mana para pasien COVID, baik yang positif maupun EDP, diisolasi. Kita ingin memastikan bahwa gedung itu steril untuk pengunjung umum dan steril untuk pasien umum. Yang kedua, ingin memberikan informasi kepada masyarakat bahwa gedung tersebut betul-betul aman untuk mengisolasi pasien-pasien yang positif maupun PDP, baik itu dokternya juga, perawatnya, dan semuanya, sehingga masyarakat Pasuruan tenang bahwa pasien-pasien yang positif itu betul-betul diisolasi, nggak keluyuran kemana-mana. Oke, terima kasih Mbak Dion. Nah, mungkin kita bisa langsung berangkat, sambil jalan kita juga ngobrol. Nah, ini teman-teman sudah pada kumpul. Nah, ini kita akan berangkat menuju ke rumah sakit tempat isolasi pasien PDP, ODP yang memang PDP ya. Kalau ODP di rumah. Oh, ODP di rumah. Ya, begitu. Kita ini sedang jalan. Jadi kita keluar kantor DPRD Kabupaten Pasuruan. Ya, jadi Rumah Sakit Bangil ini ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien penanganan COVID, baik itu yang positif maupun yang PDP, untuk wilayah kabupaten dan kota Pasuruan. Jadi wilayah kota Pasuruan pun juga kalau ada pasien PDP maupun positif dirawat di Rumah Sakit Umum Bangil ini, rumah sakit milik Pemkab ini. Kita masuk ke RSUD Bangil. Kebetulan RSUD Bangil ini tepatnya berada di samping kantor DPRD Pasuruan. Nah, kita akan coba bersama teman-teman Warmo. Ini nggak tahu nanti beraninya sampai mana ini. Apa kita hanya di depannya saja atau sampai mau ke ruang isolasi. Kalau ke ruang isolasi saya mundur duluan. Masuk ke kiri, belok ke kiri ke gedung RSUD Bangil, tepatnya gedung pelayanan terpadu jantung dan paru. Nah, ini ya tempat yang gedung ini yang digunakan oleh RSUD Bangil untuk pelayanan penanganan COVID-19. Ya, Bola Warmo, saya turun dulu. Saya sudah ada di depan rumah sakit tempat isolasi pasien. Kita harus mematuhi protokol dulu ya. Nah, ini cuci tangan. Ini adalah lokasi di mana pelayanan terpadu jantung dan paru ini digunakan untuk RSUD untuk melakukan perawatan ya. Ya, Mas ya. Makanya kita nunggu petugas biar nggak kesasar ini. Ya, gedung ini. Jadi caranya begini nanti kalau kita masuk nanti. Ya, ini di dalam lift saat physical distancing, jaga jarak antar orang sehingga tidak bersentuhan, teknisnya seperti ini. Jadi saling bersingkuran ya, nanti orang Jawa singkuran. Jadi ngadep sana, ngadep ke barat, ngadep ke timur, ke utara, ke selatan. Saya boleh. Kalau data kita kan satu pintu, kami tidak boleh untuk memberikan penjelasan. Gitu. Enggak ingatan Mawon. Data ini kan sudah dipublikasikan kemarin. Pakai yang kemarin aja. Iya, berarti saya nanti yang kan hanya 7 yang positif. Yang positif masih di sini kan 7, yang 4 kan pulang atau yang 4 pulang. Terus yang PDP di sini 11 ya. Kita enggak, yang data di sini 11. Di 11. Yang diisolasi di sini, yang 1 isolasi mandiri di rumah. Itu saja. Iya. Iya. 10. Hah? Yang di sini?
Yang di sini 11. Yang di sini datanya yang PDP itu 11. 11. Tapi satu kan isolasi Isolasi mandiri. mandiri. Yang di sini 10. Ya, itu. Betul. Yang kemarin 1 di rumah, 11 di sini. Ini 11 orang isolasi di rumah sakit, 1 mandiri, berarti 12. Yang PDP ya. PDP. Iya. PDP. Oh iya. Kita tadi soalnya masuk lagi PDP lagi, mungkin belum masuk. Oh ini belum, saya. ini kan tanggal kemarin Bu. Iya, berarti nggak usah Nggak usah yang- karena belum diekspos. Oh iya. Jadi yang tanggal kemarin saja. Iya, berarti yang 1 mandiri di rumah, 11 di sini PDP. 7 positif di sini. Itu saja. Enggak. Yang tambahan baru-baru nggak usah. iya, berarti kan yang PDP yang positif kan 11, Pulang yang 4, tinggal 7. yang 7. Yang PDP ada 12, yang 1 di rumah isolasi, 11 di ya, sini. 11 di sini. Hanya itu mawon. Ini tadi masuk lagi berapa? Ini tadi 1 yang dari Batu tadi ya. Belum masuk, mau ke Edo. Iya, ini mau ke sana sekarang mau datang 1. Terus kemarin yang nunggu swab itu 3. Oh, ada 3 yang- masuk iya, PDP. PDP. Tapi belum masuk di data ini. Enggak masalah, enggak usah disebut. Jubir. Kenapa Pak Agung tadi? Lah ini Iya wong loro iki. Bu Titin jenengan nggih? Bu Titin. Iya. Nggih. Ya wis oke. Terus mandat penuh ke sampean ya. Tapi enggak apa-apa ini kalau Iya. harus pakai Enggak ke ruangannya, yang penting masuk ke. Enggak, lihat dari jauh saja. Iya, di lantai berapa sih? Lantai 2, lantai 1. Iya. Lantai bawah. Lantai 2, lantai 3. 3 itu untuk Lantai 3 itu untuk perawatannya COVID. Ya. Jadi lantai yang paling atas itu yang sudah terkonfirm positif. yang positif. Kalau lantai 2 itu masih PDP. PDP. Mohon perhatian ditujukan pada keluarga Ibu Jana. Untuk lantai 1 enggak ada. Lantai 1 ini masih renovasi. Renovasi. Oh. Jadi belum digunakan untuk rawat inap karena kita juga harus menambah tekanan negatif. Jadi ini masih tahap untuk persiapan. Ya. Kita juga mempersiapkan SDM-nya. Gitu. Total ruangan yang disiapkan berapa, Bu? Untuk PDP maupun positif di lantai 2 dan 3. Kalau yang lantai 2 itu Yang ada disiapkan. yang lantai 2. Ya. Lantai 2 yang PDP itu ada yang single bed, ada yang double. Oh, ada double. Yang single itu ada 8, yang 2 itu double bed. Berarti ada 14 lah, untuk 14 orang ya. Iya. Untuk 14 orang ya. Ya, soalnya kita kan memang yang lantai 2 itu khusus PDP ini kan memang dulunya rawat inap, Ya. jadi memang ada yang kelas, tapi sekarang kita pakai untuk COVID, jadi masih ada ruangan yang ada double bednya. Kalau untuk yang lantai 3 yang untuk pasien positif ada berapa ruang yang disiapkan? Kalau yang positif itu ada HCU Ternate itu ada 8 TT. 8 TT itu tempat tidur. 8 tempat tidur. Jadi kalau untuk yang Ternate itu ada 23. Oh, 23. 23 ya, total 30. Karena satu kamar itu ada isi 2. 4, ada yang Oh ya. 2. Berarti total 30 bed untuk ya. 30 bed untuk yang Ternate. Nah, Terus untuk yang HCU itu 8. berarti Jadi 38. Jadi disiapkan untuk 38 pasien positif. Ya. Tapi mudah-mudahan nggak terisi. Mudah-mudahan. Sementara data kita yang terisi ini 7. Karena Yang positif. pasien positif kita untuk Kabupaten Pasuruan ada 11, yang 4 sudah pulang karena negatif swab bingung. Swab test ya. Yang 4 sudah 7 pulang. ya. Jadi tinggal 7 yang di sini. Tinggal 7. Untuk PDP ada 12, yang 1 isolasi mandiri di rumah, yang 11 ada di sini. Nah, Dirawat kalau di- teman-teman wartawan dan pemirsa di rumah mau lihat, saya nantang wartawan untuk masuk ke sana. Jadi Nyon Sewu, ini kita lift ya. Iya. Jadi kita memang siapapun yang naik lift ini harusnya pakai APD. Oh begitu ya? Karena kita pasien kita itu masih bebas untuk pegang sesuatu termasuk lift. Mudah-mudahan. Oh iya. Itu Terus yang bekerja di bawah ini gimana? bekerja di bawah ini kan dia tidak naik. Oh ya. Jadi kan hanya di bawah ada saja. yang naik kok tadi.
Kenapa? Dia APD-nya sudah ada yang di atas. Pasang kan? Jadi kalau sudah masuk Nyun Sewu, Ya. kalau kita petugas ini karena pemasangan kita ada yang lantai 2 yang khusus PDP Ya. itu, Pak Dion, itu kita ada siapkan satu ruang yang dulunya pakai CPCU, itu nanti akan juga menambah untuk TT-nya untuk yang PDP. Tapi ini lagi juga proses lagi memasang yang tekanan negatif. Iya, iya. Juga untuk penyekatan ruangan. Oh ya, saya lupa tadi dijelaskan soal gedung ini bertekanan negatif. Karena untuk perawatan COVID ini Ya. nggak tahu maksudnya apa, negatif udaranya atau apa, jelas nggak Bu? Ya, karena kalau kita untuk perawatan COVID ini kan tekanannya udaranya harus sirkulasinya harus ini ya. Lancar. Jadi tidak boleh lancar. Jadi tidak boleh hanya di dalam saja, harus keluar, Harus. masuk, harus tersirkulasi yang baik. Gitu ya. Makanya tekanannya nggak boleh tekanan yang terusan tidak ada yang keluar. Jadi harus Berarti ada yang ada keluar. mesin ya untuk Ada mengurai mesin. itu ya? Itu yang sekarang itu pemasangannya nggak cukup 1-2 jam. Oh. Jadi harus membongkar. Jadi renovasi ini dalam rangka itu Bu? Iya. Jadi biasanya 1 minggu itu sampai 2-4 lah kamar gitu. Iya, iya. Jadi sekali lagi gedung ini memang disiapkan khusus untuk penanganan pasien COVID-19. Ya. Iya. Kata Bu Retno tadi, masuk ke dalam naik lift pun harus pakai APD. Nah, aku ya APD ini ya Pak. Kita nggak apa-apa Bu ya tadi masuk ke dalam. Kalau di sini nggak apa-apa, cuman lift Nyun Sewu kita liftnya itu ada 2 sisi, ya. Satu sisi sebelah selatan itu untuk pasien, satu sisi sebelah utara itu petugas. Jadi terkadang kita takutnya ada dari pasien itu turun. Ya mudah-mudahan tidak ada ya, turun sendiri karena kalau kita yang PDP ini belum tentu sakit, kan secara fisik Sehat. sehat, tapi dia bisa nyelonong masuk yang lift petugas. Makanya itu kita juga Dua sisi itu kan nggak bertemu lift itu Bu ya. tidak Oh, sendiri enggak. sendiri. Kalau ini bisa kita melihat bisa, Karena tukangnya Bu. kita bisa melihat. Iya, iya. Dan kita untuk alurnya Pak Dion, jadi semua tidak lewat IGD karena sudah sekarang itu kalau memang sudah ada rujukan yang sudah rapid testnya Iya. positif, semuanya akan lewat ke Sini, langsung ke langsung gedung sini. GJP ini. Jadi tidak lewat IGD. Ya, jadi alurnya sudah diatur. Jadi memang langsung kalau ada rujukan ataupun yang sudah ada masyarakat yang sudah rapid test itu positif pasti akan lewat langsung di sini. Ada Pak Sapam nanti yang jaga akan mengantarkan dan tim petugas kami turun mengantarkan untuk ke ruangan. Petugas sudah pakai APD ya? Sudah. Yang terakhir Bu, kemarin jadi pertanyaan kita, kalau ada pasien yang positif terkonfirmasi COVID terus meninggal, salah satunya di Kota Pasuruan kan dari sini. Iya, betul. Nah, ruang jenazahnya kan di sana. Betul, Di mana ya? sana. Sana Itu ya? Nyun Sewu, itu di sana. Nah, itu kan pertanyaannya kemarin kan tidak ada lorong Ya. khusus dari ruang isolasi ke kamar jenazah. Iya. Berarti jenazah itu lewat sini. Iya, Di lewat 10. sini, betul. Jadi tetap untuk lewat nanti dari atas sudah dilakukan pembungkusan plastik Iya. dari teman-teman ruangan. Ada apa istilahnya tempat untuk bagnya untuk Iya. jenazah akan dijemput dari petugas jenazah kami untuk dilakukan pemulasaran jenazah. Dan ya semuanya juga kerandanya tertutup, tidak Aman, Bu, boleh. ya? Insya Allah aman. Iya. Berarti Tapi setelah itu kita semprot disinfektan semua. semua ya, termasuk yang dilewati ini. Ya? Iya. Iya. Nah, berarti kita tidak bisa masuk ini Bu ya. Kalau kami sarankan cukup di sini saja, karena kami juga tidak mau kalau kan emang- nanti resiko, ya. Jadi kalau penjenengan mungkin masuk nanti harus pakai APD semua. Di lantai 2 Dua dan sama tiga. 3. Dekat berarti. Ya, Dekat. Ini lantai 2. Sejauh ini bagaimana perkembangannya Bu? Untuk pasien sejauh ini perkembangannya. Alhamdulillah kita memang membutuhkan support juga ya. Insya Allah pasien-pasien yang kami rawat di sini komunikatif. Kalau awal-awal dulu Pak Dion memang Stres. masih ada yang stres dan juga minta dikunjungi keluarga. Kita tekankan bahwa masyarakat kalau memang ada keluarganya dirawat di sini cukup memasarkan untuk ke kita, ke tenaga medis kita, ke tenaga perawat kita
karena kita juga sudah cukup untuk makan, untuk kebutuhannya. Kalau perlu sesuatu bisa kita bukan bikin grup. Ya. Grup jadi satu ruang Pasien. umpama terate. Iya. Itu perawat sama pasiennya ada grup di HP. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan gitu. Kayak ini tadi ada yang kepala ruangan share. Ini bagaimana diizinkan enggak? Ada pasiennya PDP yang ingin berjemur diri di lantai 3. Nah, seperti hal itu kita fasilitasi. Pokoknya harus ada pengawasan petugas. Ya. Tidak boleh sendiri. Ya, saya dengar waktu itu ada salah satu pasien ya, itu sholat ke masjid itu katanya ya. Ya, itu yang Bocol. kami kecolongan. Mohon Ya. maaf, itu menjadikan evaluasi di rumah sakit ini. Akhirnya tim COVID rapat, jadi tidak boleh keluar tanpa ada pengawasan petugas. Ya. Terus yang terakhir Bu, sebelum terakhir mungkin, petugas yang perawat kita yang katanya 25 ya, keterangannya direktur kan, mereka itu bermalam di sini. Jadi, Ya selama 3 minggu kalau nggak salah ya. iya. Itu di lantai berapa? Campur atau di mana? Ini Bu, karena ini direnov, ini sebagian ada yang pulang. Oh. Jadi kemarin memang di Semula di lantai dasar, 1 semua? iya, lantai Dahlia ini VIP itu kita tempatkan petugas-petugas kita untuk rawat inap di situ. Tapi karena ini direnov, mereka pulang, tapi sebelumnya juga sudah mandi untuk menjaga keluarganya biar tidak terpapar walaupun sudah tes Rapid ya. baik rapid walaupun swab, alhamdulillah petugas kami semuanya negatif. Ya. Ini yang kita syukuri Mas Yogi. Jadi informasi dari direktur selama kurang lebih 3 minggu, hampir sebulan merawat pasien positif maupun PDP, seluruh perawat kita, dokter kita hasil rapid Swabnya. testnya dan swabnya negatif semua. Artinya APD-nya mungkin betul-betul Mudah-mudahan diterapkan dengan baik. Di mana Bu? Stoknya atau Ya, kalau untuk APD insya Allah kita ini untuk 1 bulan masih bisa dan alhamdulillah kemarin dapat bantuan juga dari support. masyarakat. Kami sangat berterima kasih karena memang kita anggaran ada, cuman barangnya pesen Ya, tidak prosesnya. datang-datang. Tapi kita juga harus tetap cari karena kita ingin safety petugas di dalam melakukan pelayanan, jangan sampai petugas akan terinfeksi. APD itu dipakai petugas itu berapa kali? Sehari? Kalau hazmat, kalau kita di ruangan terkonfirm positif langsung buang. Oh, sekali pakai ya. Kalau Jadi sebelumnya pakai hazmat yang standar itu ada baju kerja dirangkepi hazmat itu. Jadi kalau melakukan tindakan hazmat atau coverall itu langsung dibuang. untuk yang Jadi pasien sekali pakai. positif. Untuk yang positif sama, yang PDP, Yang PDP juga sama. Jadi sekali pakai. Jadi kalau kita memang kalau masalah APD baju itu nggak bisa menghitung kebutuhannya sehari berapa petugas, tidak. Karena apa? Di situ ada dokter juga yang DPJP-nya, konsulan, ada dokter paru, ada dokter jantung, ada dokter IPD, dokter spesialis yang lain. Itu kan juga bisa merawat. Luar biasa, biayanya luar biasa, tapi kita tidak menghitung itu karena ini penyelamatan rakyat kita ya. Kalau dihitung itu satu pasien itu berpuluh-puluh mungkin beratus-ratus juta karena untuk hazmatnya saja sekali pakai. Padahal mereka perawat itu 24 jam bergantian. 24 jam, bisa 3 shift. 3 shift, berarti kan setidaknya penanganan pasien COVID di gedung ini sangat amat serius dan steril. Ya berarti harus cuci tangan, tidak boleh pegang-pegang area wajah. Ih. Iya, nyekel-nyekel barang ini mau. Sepi. Karena sing wani mlebu. Ya kita tanya dulu ke humasnya atau yang melayani di sini. Kita ini mau diarahkan kemana ini? Karena wongnya belas. Apa renovasi nih ya? Mas kali gak kana uang ya. Kita ke dalam, tapi kalau lihat kotornya sedang direnovasi. Iya. Gimana? Ini kita nanti masuk. Wah, ini kita balik dulu, kita cari pintu masuknya
sepertinya gedung ini lantai 1 tidak dipakai sepertinya. Kalau melihat kotornya tidak dipakai. Ini lagi renovasi. Ya. Kita naik ke lantai atas. Ini hubungannya dokter Agung. Dokter Agung lah dingin ini. Loh, lift untuk pasien COVID. Untuk pasien ini. Kita nggak ke dokter dulu. Gimana? Dokter Agung sudah. Wes, di Aku sini. sama masuk. Lah ya, ini kan nggak tahu kita di mana. Ya, kita nunggu. Saya ngubungi. Atau karena gedung ini dipakai COVID nih, karena sing mlebu blas. Halo? Iya, di sebelah mana? Saya di dalam nih karena uang. Sebelah kiri itu ya? Oh ya ya. Oh ya ya. Ya, di belakang lift saya. Ya. Gedung pelayanan untuk sakit jantung dan paru aslinya. Tapi saat ini seluruh gedung ini dipakai untuk pelayanan penanganan COVID-19. Jadi seluruh pasien ditangani di gedung ini, baik yang positif, yang diisolasi, maupun PDP yang diisolasi maupun PDP yang diisolasi. Kalau ODP tidak ada ini isolasi ya. Di rumahnya masing-masing. Tapi ada PDP juga yang isolasi mandiri di rumahnya. Ada 1 kalau nggak salah. Dari mana kemarin? Grati kalau nggak salah. Jadi gedung ini insya Allah aman, steril, tidak ada pengunjung lain. Kecuali pengunjung COVID itu pun juga nggak ada. Keluarganya kan juga nggak mungkin mengunjungi selain petugas. Nah di gedung ini juga menurut keterangan direkturnya, 25 perawat yang menangani pasien COVID itu mereka juga tidur di sini, bermalam di sini selama 3 minggu. Nah, nanti kita cek dia di mana tidurnya, di mana sehingga bisa tahu bahwa penanganan COVID di Kabupaten Pasuruan untuk pasien ini serius dan mudah-mudahan seluruhnya sembuh, tidak ada yang meninggal. Amin. Kalau seluruhnya sembuh, sehat, insya Allah Pasuruan kembali zona hijau. Ini nunggu dokter. Nunggu petugasnya. Oh, nunggu petugas. Karena kalau kita masuk nggak ada petugasnya, mau kesasar ke ruang isolasi. 3 lantai terus yang melakukan apa? Yang ditempati untuk pasien? Waktu itu sih yang saya tahu untuk yang positif di lantai 3 kalau tidak salah ya. Karena sebelum ditempati, saya tanggal 19 itu sudah sidak bersama teman-teman DPRD untuk memastikan bahwa rumah sakit ini siap untuk dijadikan rujukan. Waktu itu sih disiapkan 10 kamar. Tapi kalau pasiennya sementara lebih dengan yang PDP, mungkin sudah disiapkan cukup. Waktu itu hanya disiapkan untuk 10 kamar. Yang betul-betul kamar apa nama istilahnya itu negatif apa gitu loh. Yang udara itu bisa keluar gitu loh. Karena tekanannya harus negatif. Atas support dukungannya untuk mendonasikan ada baju-baju cover atau hazmat mungkin kami berharap kami bukan tidak menolak atau tidak mau, mungkin nantinya akan yang standar yang bisa dipakai untuk petugas merawat COVID. Karena memang masih juga banyak spoon-spoon yang jahitannya hanya sekali. Jadi itu virus bisa tembus lewat jahitannya waktu. Jadi kami berharap nantinya monggo kalau memang ingin
menyumbangkan, tapi mungkin yang Yang standar ya, karena kalau nggak standar sama saja nggak bisa dipakai. Masih di sini yang 7 orang positif, kita doakan mudah-mudahan swab keduanya sehat semua dan negatif. Amin. Yang PDP mudah-mudahan juga negatif semua sehingga tidak ada tambahan, dan mudah-mudahan Kabupaten Pasuruan kembali zona hijau dan aman dari COVID. Terima kasih, kita lanjutkan perjalanan ke posko sama ke sidak ke desa, salah satu desa di Bangil, kesiapannya menghadapi penanganan COVID-19.